Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat, bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, sobat, jadi di sini diceritakan tentang orang-orang Farisi yang berunding untuk menjerat Tuhan Yesus, di mana mereka menyuruh murid-muridnya bersama orang-orang Herodian untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus berkata bahwa tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka ya Tuhan Yesus ditangkap. Kenapa? Karena pada saat itu orang Israel, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, sobat dia. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu bahwa ya mereka itu jahat dan ingin mencobai Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu yang paling saya renungkan sobat, yang paling saya pahami adalah di ayat 21. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, jadi timbul pertanyaan, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Kalau kepada kaisar ya mungkin saja pajak kita kan sahabat ya, untuk membangun suatu negara, suatu bangsa, untuk infrastruktur kah, atau untuk program-program pemerintah yang lainnya. Tapi kepada Tuhan apa yang kita berikan sobat? Nah, jadi coba kita renungkan apa yang bisa kita berikan ke Tuhan. Apakah uang? Ya, banyak orang mengatakan aku memberikan persembahan untuk kolektif. Ya, bagus, tapi itu kan untuk organisasi. Menurut saya, apalagi kira-kira? Apakah suara kita dan memuji Tuhan? Ya, bagus. Nah, apakah cukup itu saja? Mari kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2. "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi, apa yang wajib kita persembahkan kepada Tuhan adalah hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, sobat ya. Jadi, bukan hanya ucapan mulut saja, tapi praktek. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, apa bukti ataupun apa yang bisa terlayani? Ya, mari kita melayani sesama. Sobat, coba kita baca ya. Matius 25 ya, kita baca sobat ya. Nah, kita baca ayat 37 sampai 40. "Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita ya sobat ya. Nah, itu yang saya pahami. Oke. Selanjutnya kita baca Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Jadi banyak orang yang takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena banyak guru-guru palsu yang ada di sekitar masyarakat Israel pada saat itu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Dan yang saya paling tertarik sobat ya di ayat 29 dan 30. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi apa? Tidak ada kawin mengawin di surga. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah surganya kita sobat. Tidak ada kawin mengawin di surga. Kenapa? Karena kita ya memuji Tuhan di surga, melayani Tuhan sobat. Nah, itu pahamnya? Ayat 31 sampai 32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kita menerima hidup yang kekal di surga. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Begitu sobat ya. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal di surga. Jadi orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, mohon maaf salah kata. Terima kasih sebelumnya. Terus
semangat terus untuk membaca firman Tuhan, tetap semangat terus untuk melayani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke sobat, mohon maaf saudara kata. Terima kasih sebelumnya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.